Shalom, selamat sore. Selamat sore Bapak Pendeta Hengki. Selamat sore juga ibu-ibu sekalian. Kita mau siapkan hati kita, tenangkan diri. Kita mau mulai ibadah syukur HUT Komisi Wanita GPMBRI Kemurnian yang ke-40. Kita mau mulai dengan doa teduh. Saya undang ibu-ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Saya Musa. Kita mau menyanyikan lagu Mars Komisi Wanita, karena ini adalah Komisi Wanita. Saya juga bersyukur ada bapak-bapak juga yang hadir, ada canglau kita, Bapak Penatua David juga hadir. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dulu. Kita mau bersama-sama membaca moto KW kita dalam bahasa Indonesia dahulu ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 dan 39. 你要尽心尽心尽意爱主你的上帝，又当爱人如己。马太福音22章37 39 节. Kita bersehati masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini, kami setiap wanita-wanitamu boleh kembali lagi bersama-sama di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Komisi Wanita GPMBRI Kemurnian boleh memasuki usia yang ke-40 tahun. Itu semua adalah karena pimpinan penyertaan Tuhan kepada Komisi Wanita kami. Kami bersyukur Tuhan akan pimpinan penyertaan-Mu. Biarlah melalui Komisi Wanita kami, setiap kami wanita yang terhimpun dalam komisi ini boleh bertumbuh bersama, bersehati, dan juga kami boleh semakin giat melakukan akan perintah Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur
kami menyerahkan ibadah syukur kami pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, biar Engkau berkenan mendengar segala sembah sujud kami. Pujian yang akan kami nyanyikan kiranya boleh memuliakan Tuhan. Saat ini kami juga mau menyerahkan hati kami. Kami siap ya Tuhan menerima akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh membuka hati kami menerima akan ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Kita baca bahasa Indonesia dan Mandarinnya bersama-sama tapi secara perlahan ya. Sesuai dengan yang ada di teks ya. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Oke, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara wanita. Lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara wanita bertema Nyanyian dari Surga. Lagu ini diciptakan oleh seorang saudari yang bernama Xiaoming yang berasal dari China. Xiaoming menciptakan lagu dari usia 19 tahun. Saudari Xiaoming ini adalah anak petani dan dia tidak punya background musik sama sekali. Tapi Tuhan boleh memakai saudari Xiaoming menciptakan lagu-lagu hymn sebanyak 1.500. Dan pada usia 22 tahun, ia sempat dipenjara karena lagu-lagunya membuat banyak sekali orang bertobat. Dan pada saat dipenjara, 7 orang rekan satu selnya itu bertobat karena kesaksian dan lagu-lagu yang diciptakan oleh saudari Xiaoming. Kita akan mendengar pujian Nyanyian dari Sorga. Kita sudah menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mau menikmati setiap sukacita yang Tuhan bagi dalam hidup kita dengan kerendahan hati.
kita mau katakan, ini hidup kami Tuhan, sebagaimana kami ada. Saya akan menyanyikan bait pertamanya, nanti bait kedua bersama-sama. Hidup dalam segala kelimpahan, kita layak melayani Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hengki Setiawan. Selamat sore, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kalau saya bisa berdiri di tempat ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada pribadi-pribadi yang sangat saya hormati, istri, mama, wanita, siapapun Anda. Saya sangat hormat karena Anda dikasihi oleh Tuhan. Saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami,
Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Depok, untuk saudara-saudara di tempat ini. Yang jelas, hari ini persekutuan ini sudah didoakan oleh para pemimpin di gereja kami, dan kami percaya doa kami sudah dijawab. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang telah mewahyukan firman-Mu itu memberikan kepada kami pencerahan, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu yang tertulis itu. Dan firman-Mu itu memenuhi pikiran, perasaan, mempengaruhi kehendak kami, dan bahkan menjadikan jati diri kami. Dan kami percaya Tuhan, tak kala kami penuh dengan firman, disitulah terletak kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan di mana ada keserupaan Kristus, kami tidak perlu mengejar berkat. Kamilah yang akan memberi berkat. Kami akan memberi berkat buat keluarga kami. Kami akan memberi berkat buat gereja kami. Kami akan memberi berkat di mana kami beraktivitas. Kami akan menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Dan bahkan kami menjadi berkat buat alam semesta yang Kau ciptakan ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbelas kasihanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, melangkah di dalam anugerah Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. So, di dalam perjanjian baru ada dua tokoh yang sangat kontroversi. Tak kala itu dikaitkan dengan kasih karunia atau anugerah. Dua tokoh ini saudaraku selayaknya dan seharusnya tidak mendapatkan kasih karunia. Siapa dua tokoh ini saudaraku? Yang pertama itu adalah penjahat yang ada di sebelah Yesus. Penjahat yang tersalib. Saudara mesti tahu pada saat itu kalau orang yang sudah tersalib, mati disalib saudaraku, itu biasanya penjahat besar. Bukan penjahat ecek-ecek saudaraku. Bisa perampok, bisa pemberontak, bisa pemerkosa, bisa pembunuh, dan orang itu digantung di atas kayu salib. Dan orang itu berkata, Yesus, kalau engkau ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Kemudian suatu Yesus berkata kepada orang itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Suatu orang ini nggak layak menerima kasih karunia, nggak layak menerima anugerah. Tapi suatu keluar dari sebuah perkataan Yesus tentang sebuah anugerah kepada penjahat besar ini. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaannya begini saudaraku, apakah kejahatanmu sebesar orang yang disalib itu? Apakah Anda pernah menjadi pembunuh? Apakah Anda pernah menjadi pemberontak negara? Apakah Anda pernah menjadi penjahat kelas kakap? Kalau Anda tidak pernah menjadi pembunuh, kalau Anda tidak pernah menjadi penjahat kelas kakap, saya ingin katakan kepada saudara, anugerah Allah itu sangat gampang untuk menjangkau saudara. Tokoh yang kedua itu adalah yang bernama Paulus. Saudara, Paulus adalah seseorang yang tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Ini beda dengan orang yang ada di sebelah Yesus sebagai seorang penjahat, sebagai seorang pembunuh, sebagai seorang yang pemberontak terhadap negara, saudara. Paulus adalah seseorang yang dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-9, dia adalah seorang yang menganiaya jemaat. Dia adalah seseorang yang suka nutup-nutupin gereja, kalau pakai bahasa saya. Bukan sekedar menutup-nutupi gereja, saudaraku, dia adalah seseorang yang kejarin orang Kristen,
Yang bahkan saudaraku dia adalah seseorang yang menyetujui kalau orang Kristen itu dianiaya, kalau orang Kristen itu dibunuh. Saudaraku dia adalah seseorang yang sangat menakutkan bagi orang-orang Kristen saat itu. Tapi saya ingin beritahu pada saudara berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10 tadi saudaraku. Kita bisa menemukan bahwa orang sejahat Paulus ini, itu pun mendapatkan kasih karunia dari Allah. Pertanyaan begini saudaraku, apakah Anda adalah seseorang yang pernah menganiaya orang Kristen? Pertanyaan saya begini saudaraku, apakah Anda adalah seseorang yang pernah nutupin gereja? Pertanyaan saya saudaraku, apakah Anda adalah seseorang yang setuju kalau para pemimpin Kristen itu dianiaya, dipenjara, kalau perlu dibunuh? Kalau Anda nggak pernah berpikir seperti itu, saya ingin beritahu pada saudara bahwa anugerah Tuhan itu sangat gampang untuk menjangkau saudara. Saudara, hari ini, mari bersama-sama kita dalami tentang betapa hebatnya anugerah Tuhan itu. Saudara, di dalam teks yang kita baca tadi, saudara, sebenarnya di situ ada 3 kata kasih karunia dan kemudian anugerah. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu, saudara, tidak ada kata dianugerahkan atau menganugerahkan atau anugerah, tidak ada saudara. Semuanya hanya dipakai 3 kali. Kasih karunia, dan kasih karunia yang diberikan kepadaku, bukan dianugerahkan kepadaku. Angka 3 itu penting, saudara. Karena angka 3 itu menunjuk pada sebuah kesempurnaan selain angka 7. Nah, saudara, kata kasih karunia dalam bahasa asli ini itu mempunyai arti, dipakai kata karis, ya, itu dipakai kata karis, itu mempunyai arti anugerah adalah suatu pemberian kasih Allah yang tidak layak Anda dapatkan, namun Allah tetap memberikannya. Anda ini nggak layak mendapatkan kasih Allah, tapi Allah memaksanya. Kalau pakai bahasa teman saya itu, menabraknya. Setelah itu ditabrak oleh Allah, ditabrak oleh kasih karunia. Sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Kalau dalam bahasa teologinya itu saudara, namanya kasih karunia yang tidak dapat Anda tolak. Hari ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara yang duduk di tempat ini adalah saudari-saudari yang telah menerima kasih karunia yang tidak dapat Anda tolak. Anda adalah seseorang yang seharusnya tidak layak mendapatkan kasih karunia itu. Anda sebenarnya tidak layak menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, Anda mendapatkan kasih-Nya buat kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang mari bersama-sama. Dari ayat ini saudaraku, kita mempelajari 4 hal yang sangat penting saudaraku. Dan 4 hal ini seperti kayak anak tangga. Sampai pada puncaknya. Saya berdoa saudaraku untuk setiap kita di tempat ini para wanita. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya minta demi nama Yesus. Agar saudara menjadi orang Kristen yang mengalami kasih karunia dari hari ke hari, semakin besar mempengaruhi hidupmu. Bukan aku masih seperti yang dulu. Semakin hari aku semakin membesar. Bagaimana kasih karunia atau anugerah itu mempengaruhi saudara. Sekarang mari bersama-sama kita lihat bagian yang pertama, saudara ya. Kita melihat bagian yang pertama. Saudara, bagian yang pertama di situ firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi karena karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Bukan kemarin, tetapi sekarang. Saudara, kemarin itu siapa Rasul Paulus? Kemarin itu namanya Saulus. Saudara, siapa itu Saulus? Dia adalah seseorang yang disebut sebagai golongan Farisi, yang sangat fanatik, yang sangat radikal, saudara. Seseorang yang menganiaya jemaat, seseorang yang membenci Kristus, seseorang yang mengejar-kejar
pengikut Kristus yang disebut dengan Kristanos itu. Saudara Paulus adalah seorang yang sangat jahat. Saudara Paulus adalah seseorang yang seharusnya mendapatkan murka Allah. Yang seharusnya binasa. Yang seharusnya dia itu dibuang oleh Allah. Tapi ketika firman Tuhan berkata, sebagaimana aku ada sekarang. Artinya begini saudaraku, kasih karunia Allah menangkap Paulus. Sehingga Paulus boleh ada sekarang ini sebagai pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai sebuah pribadi yang telah diubah kehidupan yang lalu, yang melawan Tuhan. Sekarang hidup di dalam Tuhan. Kalau dulu saudara adalah anak-anak kegelapan, dia oleh karena anugerahnya, sekarang dia menjadi anak terang. Saudara Paulus dengan tegas mengatakan seperti ini. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik. Saudara, di dalam sistem berpikir Rasul Paulus yang terkait dengan kefarisiannya, sudah tentu saudara yang namanya moral di dalam hukum Musa, moral di dalam tradisi orang-orang Farisi yang melakukan apa yang baik secara detail. Itu adalah bagian seseorang untuk bisa mencapai sebuah keselamatan. Tapi saudara Paulus berkata, hanya oleh karena kasih karunia aku diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Saudara, kalau kita memahami kebenaran ini, saudara, sepantasnya dan selayaknya persekutuan, komisi, kaum wanita menjadi sebuah tempat di mana orang-orang yang tidak sempurna, di mana orang-orang yang gagal, di mana orang-orang yang jatuh, mungkin gagal dalam pernikahannya, mungkin gagal sebagai seorang anak, mungkin gagal dalam kehidupan seksualitasnya, mungkin gagal di dalam kehidupan moralnya. Saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, seharusnya persekutuan kaum wanita di tempat ini menjadi sebuah tempat di mana orang yang seperti itu diterima apa adanya, dirangkul apa adanya, kalau perlu dipeluk, kalau perlu dikunjungin. Jangan kita menjadi sebuah persekutuan yang gak ada bedanya dengan kelompok Farisi yang menghakimi orang yang berdosa, yang menghakimi orang-orang yang gagal dalam pernikahan, yang menghakimi orang-orang yang gagal sebagai ibu, yang menghakimi orang-orang yang telah jatuh di dalam kejahatan. Saya ingin beritahu kepada saudara, biarlah komisi kaum wanita ini menjadi sebuah tempat yang paling aman, di mana orang berdosa ditatap dengan penuh cinta oleh saudara, di mana orang-orang wanita yang paling berdosa dirangkul serangkul-rangkulnya oleh saudara. Kalau Anda memahami akan kasih karunia ini, Anda bukan menjadi penghakim buat sesamamu, penghakim buat sesamamu. Tapi Anda menjadi orang perangkul buat sesamamu. Saya tidak tahu siapa di antara saudara hari ini engkau suka dengan pakai mulutmu menghakimi siapapun di tempat ini. Tutup mulutmu. Mulai hari ini engkau belajar merangkul, mendoakan. Biarlah persekutuan kaum wanita menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk seorang yang paling berdosa untuk dirangkul. Jangan sampai suatu nanti persekutuan kaum wanita GPMRI ini sudah umur 40 tahun. Selamat dulu ya. Selamat dulu untuk yang ke-40. Ya, jangan sampai suatu nanti tahun yang ke-41 makin banyak orang tinggalkan persekutuan kaum wanita. Kenapa suatu? Karena ngeri banget ada di sini. Takut saya, mau dihakimi. You tahu dari mana? Itu dari supir mobil. Soalnya kalau Anda mau tahu tentang situasi kondisi gereja, supir itu paling tahu, saudara. Ada amin. Ya karena di mobil itu adalah tempat yang paling banyak anak tuh banyak. Anda tuh gosip ngomong, wah menghakimi seseorang. Supir sambil jalan sambil dengerin.
Saya sih nggak tahu, tapi saya akan tanya Mas supir, saya tahu nih situasi di sini nih. Ada amin? Yang suka ngomongin orang, menghakimi orang di mobil, di situ ada supir, apalagi supir belum percaya, bertobat saudara. Karena nanti dia akan pikir, apa bedanya gereja sama kepercayaan saya? Gak ada bedanya. Ada amin saudara? Nah, sekarang kita melihat bagian kedua. Kaum wanita GPMRI ini harus menjadi sebuah persekutuan di mana orang yang rapuh itu diterima apa adanya supaya menjadi ada apanya. Diterima apa adanya, nggak peduli latar belakangnya, situasi, pergumulannya, kegagalannya, kejatuhannya. Diterima apa adanya supaya menjadi ada apanya di dalam Tuhan. Jadi jangan sekedar diterima apa adanya, tapi tetap saja gitu terus. Saudara, setiap kita semua di tempat ini harus menjadi alat kasih karunia dari Tuhan. Untuk menolong setiap orang yang seperti itu, diterima apa adanya, dan kemudian menjadi ada apanya. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, saudaraku, dari ayat ini. Ini sudah mulai meningkat lagi, saudaraku. Ya, bagian yang kedua kita lihat sama-sama, saudara. Dipercaya oleh Tuhan karena anugerah. Ya, dipercaya oleh Tuhan karena anugerah. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dipercaya oleh Tuhan karena anugerah. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya berkata seperti ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi begini saudaraku, Rasul Paulus ini bukan sekedar berbicara bahwa dia diselamatkan oleh karena kasih karunia, dia bisa menjadi anak terang oleh karena kasih karunia, bukan sekedar itu. Tapi dia ingin tegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus saat itu, dan firman yang sama juga diberikan kepada saudara, bahwa kasih karunia yang diberikan oleh Rasul Paulus tidak menjadi sia-sia. Artinya saudaraku, Rasul Paulus diterima apa adanya oleh Tuhan. Pada bagian yang kedua ini saudaraku, dia menjadi pribadi yang ada apanya di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, Paulus menunjukkan saudaraku bagaimana dia sebagai seorang yang berdosa, saudaraku, yang paling berdosa, yang paling jahat di antara murid-muridnya, 12 murid Yesus. Di antara 500 orang, itu mereka bukan orang ece-ece, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai orang intinya Yesus. Kemudian saudaraku 500, ini juga adalah murid Yesus. Ini bukan orang ece-ece. Jadi Paulus saudaraku menyebut ayat ini dalam konteks di antara mereka. Artinya Paulus ini bukan jemaat biasa. Bukan orang Kristen 5D. Tahu 5D? Nggak tahu ya? Saya ulangi lagi deh. Kalau nggak salah saya sudah sampaikan ini 2 kali di GPMRI. Kok lupa melulu ya? 5D. Tahu 5D? Datang, duduk, diam, dengar, dadah. Maksudnya ngerti saudaraku? Datang, duduk, diam, dengar, dadah. Ayat 1, 2, 3. Hafal ya? Nanti kalau gua datang lagi mesti inget loh. Iya. Ya, kita jangan jadi orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia, ya sudah. Datang ke gereja, cuma hanya dengar firman, cuma hanya menikmati nyanyian, pujian, dan setelah itu dadah. Tidak, saudara. Seorang yang mengenal kasih karunia Tuhan adalah seseorang yang punya motivasi yang kuat. Saya harus melayani. Saya harus melayani. Mungkin ada di antara saudara protes sekali. Pak, saya kalau mau melayani sebagai majelis, bagaimana mungkin? Ini ada 100 orang ada kali ya. Ada 100 orang, bagaimana mungkin jadi majelis? Jadi kalau 100 orang jadi majelis, siapa yang nanti akan dengar khotbah? Kalau 100 orang jadi majelis, siapa yang akan duduk di sini? Seringkali saudaraku kita berargumentasi untuk kita menolak sebuah pelayanan, bukan?
Jangan-jangan ada di antara saudara bilang begini, Pak Pendeta, saya ini sudah laule, udah tua. Gigiku udah tinggal satu di belakang, udah gak ada lagi tuh gigi. Soli kata leh, sorry kata maksudnya. Ya, carilah anak muda, tuh, yang masih gajah, banyak bu. Ya, saya aja. Ya bagus. Anak muda ketika ditanya, maukah kamu pelayanan? Alasannya apa? Nah, kenapa yang tua aja? Ayo, kasih tahu alasannya. Kenapa yang tua aja? Karena anak muda begini, yang tua aja. Karena yang tua makan asam garam. Wah, dia adalah orang yang sudah mengalami kehidupan yang sangat luar biasa. Cocok kalau jadi pemimpin. Jadi kalau yang tua kagak mau, yang muda pada kagak mau, yang susah siapa? Bilang sama kiri kanan, pendeta paling susah. Rohaniawan paling susah, saudara. Akhirnya dari A sampai Z, mereka yang mesti pegang semua. So, hamba Tuhan dipanggil, bukan untuk melayani saudara loh. Halo? Waduh, ini kalimat yang sangat mengerikan nih. Tapi itu bukan kata saya. Itu karena firman Tuhan. Anda mau tunduk sama firman Tuhan enggak? Pada kebenaran. Firman Tuhan berkata seperti apa? Sogo, dialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pengajar, penginjil untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sehingga gereja tidak lagi mengalami ombang-ambing dan gampang disesatkan. Di para pemimpin tugasnya adalah memperlengkapi supaya saudara bisa melayani. Ayo, siapa di sini yang mau melayani? Coba angkat tangan, yang mau melayani. Pak, saya mau melayani di mana, Pak? Gampang sekali. Siapa di sini mau jadi pendoa syafaat? Jadi pendoa syafaat coba. Popo saya selaku adalah seorang pendoa syafaat walaupun dia sudah kena kanker stadium 4. Diranjang, masih tetap berdoa. Dia sudah tidak bisa lagi jadi majelis. Dia tidak bisa lagi jadi pengurus. Tapi dia bilang begini, saya masih punya doa yang dapat saya pakai untuk mendoakan gereja. Untuk mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Siapa di sini yang mau terlibat dalam pembesukan? Siapa di sini yang mau terlibat, saudara-saudara diperlengkapi untuk menjadi konselor-konselor awam. Siapa di sini yang mau terlibat, saudara menjadi guru-guru sekolah minggu. Saudara di gereja kami, saudara, sebulan sekali. Itu yang namanya orang tua, saya suruh datang ke sekolah minggu. Ngapain? Tumpangin tangan, doakan. Loh kok Pak Hengki di gereja, masalahnya begini, di rumah gak pernah didoain. Biar dia belajar di gereja. Supaya bagaimana mendoakan anak-anaknya. Itu namanya pelayan Tuhan. Siapa di antara kita mau jadi pelayan Tuhan, saudara? Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia itu bukan berarti saudara kehilangan keselamatan ya. Bukan. Tapi sayang sekali bahwa kasih karunia yang kau terima hanya engkau yang alami. Orang lain tidak mengalaminya. Keluargamu tidak mengalaminya. Orang-orang di sekitar lingkunganmu tidak mengalaminya. Anak-anakmu tidak mengalaminya. Jangan menjadi sia-sia. Jadilah pembawa kasih karunia buat siapapun, saudara. Layanilah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen 5D. Ayo, 1, 2, 3. Bagus, ini ditolak saudara ya. Amin. Sekarang kita lihat masuk yang ketiga, saudara. Wah ini lebih dahsyat lagi saudara ya. Jadi Paulus adalah seorang yang melayani sebagaimana para rasul dan pemimpin-pemimpin pada saat itu melayani. Yang ketiga saudara kita melihat. Naik lagi. Ya, naik lagi saudara. Dikerjakan dengan keras karena anugerah. Bagian yang ketiga, dikerjakan dengan keras oleh karena anugerah. Ayo kita baca sama-sama kalimat ini saudaraku, 1, 2, 3. Dikerjakan dengan keras karena anugerah. Saudaraku, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi kalau dikatakan aku bekerja lebih keras, aku melayani itu lebih keras daripada Petrus.
Aku lebih keras melayani daripada Andreas. Aku lebih keras melayani lebih daripada 12 murid Yesus dan bahkan lebih dari 500 orang Kristen. Aku bekerja lebih keras, mau memberi lebih banyak, mau memberi waktu lebih banyak, mau menyerahkan segala talenta, segala kasih, segala karunia untuk bisa melayani Tuhan lebih keras. Satu kata bekerja lebih keras. Itu dipakai kata kopiao, bukan kopi o. Kopi o itu tempat santai. Minum kopi sama roti panggang, roti Srikaya. Bukan. Ya, kopiao itu beda dengan ergo. Kalau ergo itu kerja biasa. Ini kalau kopiao ini kerja sampai menitikkan keringat. Anda pernah melayani Tuhan sampai menitikkan keringat, sampai menangis, sampai babak belur, saudara? Siapa di sini kau sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Kau melayani Tuhan sampai engkau sendiri babak belur loh, oleh karena fitnahan, oleh karena gosip, oleh karena disalah mengerti. Kau udah kerja habis-habisan, hatimu tulus di dalam pelayanan. Tapi ada juga orang-orang tertentu, saudaraku, yang ngomong seperti silet yang sangat tajam, iris-iris, nyelekitnya minta ampun. Pernahkah kita melayani sampai pada titik ini, saudara? Atau ketika perlu dia ngomong sedikit aja, ini gereja, emang GPMRI, emang cuma hanya satu GPMRI doang gerejanya? Enggak, ada GPMRI Kelapa Gading kok. Gue pindah Kelapa Gading, di Kelapa Gading sama aja. Wah, dia pikir, emang gereja cuma satu aja GPMRI namanya? Enggak, ada gereja GBI kok. Dia pindah lagi gereja GBI. Dia pindah lagi gereja GPIB. Akhirnya aku menjadi jemaat GPMRI, menjadi GPMRI jemaat Petrus. Tok Petrus, lupa ya, pelarian terus. Jemaat GPMRI Simon, tahu Simon? Simon Darmandir. Baru kesentil sedikit, saudara, udah keluar. Ya Allah, saudara, rapuh amat sih. Coba gini, coba engkau pikir baik-baik nih. Ini anugerah yang sangat besar, engkau tidak layak menerimanya, diberikan kepadamu, engkau tidak layak loh. Tapi ditabrak, ditumpahkan kepada saudara, lalu hanya karena ngomongan kecil, Anda pindah gereja. Hah? Gue bingung, saudara. Hah? Ada apa dengan lo? Mari bersama-sama, saudaraku, kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Baik sebagai pelayan yang fungsional atau yang struktural. Carilah seorang pelayan Tuhan yang tough. Jadilah seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan habis-habisan. Saudara, saya sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah nggak pelayanan lagi di sebuah jabatan struktural di gereja. Saya melayani karena, saya kenapa begitu, saudaraku, karena saya pergi ke Tiongkok, seringkali pulang pergi untuk melayani Tuhan di sana. Satu kali, saudara, saya diminta lagi untuk melayani. Boksu bisa kembali lagi ke GKBJ. Ini ada satu gereja, GKBJ Depok, ini butuh kehadiran Boksu untuk memperbaiki segala sesuatu. Saudara tahu, ketika saya masuk, tahun pertama, bulan madu. Bulan madu, so aku diajak makan, restoran Padang, habis besok makan lagi, makanya gue gemuk, darah gue naik tuh, darah gula gue. Iya toh? 1 tahun kemudian, bukan bulan madu, bulan adu. Wah, diaduin. Waduh, saudara. Saya tuh kalau mendengar
kalimat-kalimat itu saudaraku, satu kalimat aja udahlah, itu sudah cukup buat saya untuk tinggalkan GKBJ Depok. Tapi yang saya ingin katakan bahwa saya sudah 5 tahun saya melayani Tuhan di sana. Sudah 5 tahun. Ada ratusan, bahkan ribuan kalimat negatif. Aku tetap firm bersama dengan rekan-rekan, dengan para pemimpin, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Pandang Yesus, dengarkan suara Yesus, jangan suara mereka. Itu namanya Kopiao. Kerja keras, mental kuat, fokus kepada apa yang Kristus mau, bukan kepada orang-orang tertentu yang mau. Fokus kepada pikiran Kristus. Kristus mau apa tentang gerejanya? Jadikan gereja sesuai dengan yang dimau oleh Kristus. Jadi saudaraku, Paulus tidak berhenti menjadi seorang jemaat biasa. Tapi dia mau jadi seorang pelayan Tuhan. Dan dia bekerja keras. Pertanyaannya begini, saudara, apakah ketika dia bekerja keras, mungkin kita bertanya dari mana kekuatan Rasul Paulus? Dari mana, saudara? Makanya kita sekarang perlu masuk pada tahap yang keempat, ya, dari ayat itu. Yang keempat, saudara, ya, dikatakan begini, dikuatkan oleh Tuhan karena anugerah. Yang keempat, ayo mari bersama-sama kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Dikuatkan oleh Tuhan karena anugerah. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebenarnya kata menyertai itu nggak cocok, saudara. Ya, saya nggak tahu yang terjemahan yang barunya itu gimana tuh. Ya, karena dalam bahasa aslinya itu tidak pakai kata kerja, tapi preposisi sun. Maksudnya bersama. Jadi bukan menyertai tapi bersama. Jadi sun itu diasumsikan mesti ada 2 orang. Saudara kenal yang namanya sinergi? Dari kata sinergi muncul kata dari sinergi itu berasal dari kata sunergo. Sunergo itu adalah sebuah kerjasama di antara 2 orang. Orang yang berjalan bersama, yang saling menguatkan, meneguhkan, saling membantu untuk bisa terjadi sesuatu yang lebih besar. Itu dipakai kata sun. Tidak dipakai kata kerja, menyertai. Jadi di sini bukan berbicara tentang kasih karunia dalam arti benda, bukan. Tapi sebuah kasih karunia di dalam arti ada satu pribadi yang menyertai orang-orang yang bekerja dengan keras. Pribadi itu siapa, saudara? Halo? Pribadi itu siapa, saudara? Kalau saudara membaca secara keseluruhan, surat 1 Korintus pasal 15, pasal ini suatu didedikasikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Sebuah pasal yang berbicara tentang apologetik, tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi saudara, kasih karunia ini bukan sekedar sebuah pemberian. Tapi kasih karunia ini adalah bagaimana Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati menyertai Paulus. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam Injil Matius pasal 28, Yesus pernah ngomong apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi siapa yang menyertai Paulus di dalam pelayanan? Kalau yang menyertai Hengki Setiawan dalam pelayanan saudara, tunggu sebentar lagi Hengki Setiawan keluar, engkau akan lari, engkau akan kehilangan, engkau akan rapuh. Paulus itu hebat, saudara. Kalau kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, Paulus bilang begini, ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Jadi saudara Timotius, jemaat di Korintus,
didorong oleh Paulus. Yang paling penting adalah ikutlah Kristus yang menyertai engkau. Betapa hebatnya saudaraku Rasul Paulus. Kekuatannya, kenapa dia tidak lelah? Karena ada Kristus di sampingnya. Kenapa dia tidak mudah putus asa? Karena ada Yesus di sampingnya. Kenapa kok dia ada kekuatan yang gak habis-habisnya? Karena ada Yesus yang ada di sampingnya. Kenapa orang yang sakit, Paulus pun melakukan sebuah pelayanan dan akhirnya orang itu sembuh. Paulus pun juga melakukan sebuah pengusiran setan, setan keluar. Kenapa saudaraku? Karena ada Yesus yang menyertai dia. Sadarkah saudaraku bahwa Yesus menyertai saudara? Saudaraku, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan itu dengan kuasa. Yang pertama itu adalah exousia. Anda mempunyai kuasa karena posisi. Yohanes 1:12 berkata, setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Keren banget saudaraku. Saya mah gak peduli keriput saudara. Saya gak peduli dengan rambut uban saudara. Saya gak peduli dengan latar belakang ekonomi saudara. Tapi saya peduli dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara, kita semua adalah anak-anak Allah. Betapa kita memiliki sebuah kuasa yang sangat besar, sebuah posisi sebagai anak Allah. Tapi saudara juga ada kata Yunani yang kedua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu juga diterjemahkan dengan kuasa. Yang kedua itu adalah dunamos. Kisah Rasul pasal 1:12 berkata seperti ini. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus ketika kamu menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah itu dipakai kata dunamos. Artinya apa saudaraku? Roh Kudus menyertai saudara. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini saudara? Pertama, jangan kita bekerja keras, tapi kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Kita tidak mengandalkan penyertaan Tuhan. Saya ingin beritahu pada saudara, siapa di antara saudara ketika gereja GPMB persekutuan kaum wanita mengalami masa-masa yang sangat sukar, sulit. Siapa yang kau cari? Supaya ada jalan keluar. Teman-temanku, carilah Yesus yang menyertaimu. Berlutut berdoa. Peka sama suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan buat gereja di tempat ini. Minta tolong sama Yesus. Barang saya yang berseru kepada namanya, maka akan diselamatkan. Carilah Yesus. Temuilah Yesus. Banyak mengandalkan Yesus. Jadi bukan sekedar tenagaku, keahlianku, kehebatanku, susah payahku, jerih lelahku, bahaya saudaraku. Nanti saudara akan menjadi berhala di dalam gereja. Tapi di sisi lain saudaraku, kita jangan menjadi orang Kristen yang jatuh pada ekstrem yang lain. Monggo Yesus, engkau yang bekerja. Ini kan gerejamu. Ayo, engkau yang bekerja, engkau yang bergerak. Saya ingin beritahu pada saudara, kalau ada di antara saudara punya pikiran yang seperti ini yang saya sebut dengan dosa pasif. Kan ada Tuhan, biarkan Tuhan yang lakukan. Tidak bisa begitu saudara. Saudara bekerja keras dan Tuhan menyediakan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk saudara bisa melayani Tuhan semaksimal mungkin. Jangan bekerja keras karena kepentinganmu dan kekuatanmu. Juga jangan membiarkan Tuhan yang bekerja. Ayo kita bekerja sama kepada semua kaum wanita di tempat ini. Saudara, engkau sudah 40 tahun, ayo mari bersama-sama bekerja bersama dengan Tuhan untuk membangun wanita-wanita supaya semakin lebih dewasa, untuk menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin, supaya tempat yang kosong ini akan diisi oleh orang-orang
yang ditabrak oleh karena kasih karunia yang mengalir lewat saudara. Sebagai penutup saudara, saya ingin saudara mungkin lupa akan apa yang saya khotbahkan. Minimal ada 2 yang saudara tidak boleh lupakan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ingat itu, hafal itu baik-baik, hidupi firman itu. Yang kedua, saudaraku, kalimat kesimpulan, atau saya sebut sebagai kalimat hikmat buat kita semua. Saya akan bacakan kalimat itu buat saudara. Langkah pertama seorang wanita Kristiani, bukan bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan. Bukan bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan. Kalau Anda berkata bahwa saya sebagai seorang wanita Kristen, langkah pertama adalah saya mengasihi Tuhan. Itu adalah merupakan sebuah pernyataan yang sangat antroposentris, berpusatkan kepada diri sendiri. Mengandalkan kekuatan hidupmu untuk kau mengasihi Tuhan. Maka nggak berarti dari situ kalimat itu suatu koma, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Namun selalu menyadari bahwa diri Anda dikasih sepenuhnya oleh Tuhan karena anugerah. Ayo sadari bahwa sampai sekarang dan yang akan datang, Tuhan itu mengasihimu dan Dia tidak akan pernah gagal mengasihimu. Karena firman Tuhan berkata, apakah itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, atau kekuatan-kekuatan dunia ini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi saudaraku, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat yang paling penting saudaraku adalah sadari, fahami bahwa Allah mengasihimu dan Dia tidak pernah gagal mengasihimu. Kita mungkin bisa gagal mengasihi Tuhan. Emang pendeta yang Kristiawan nggak pernah gagal mengasihi Tuhan? 2 hari yang lalu, saya gagal kok, saya jujur sama saudara, saya mengasihi Tuhan. Saya sempat marah, saya sempat kecewa, saya gagal. Tapi apa yang membuat saya itu kuat untuk mengikuti Tuhan? Apa yang membuat saya akhirnya bangkit lagi dan bangun lagi? Apa saudaraku? Karena saya tahu Tuhan tidak pernah gagal mengasihi saya. Kalau Tuhan tidak pernah gagal mengasihi saya, kenapa engkau mau terus-menerus ada dalam kejatuhan? Ada dalam kegagalan, ayo bangkit lagi dong. Kita baca kalimat selanjutnya. Ya, setelah namun selalu menyadari bahwa diri Anda dikasih sepenuhnya oleh Tuhan karena anugerah. Sama-sama kita baca. Tampaknya maka hanya menghasilkan kesombongan, minder, putus asa, dan kesia-siaan. Saya berharap para pengurus di tempat ini kau jangan pernah putus asa dengan situasi komisi kaum wanita di tempat ini. Di sisi lain kau jangan sombong. Dan juga jangan minder. Aduh, minder nih. Kalau dibandingkan JPCC, ya sama JPCC aja minder, lu gimana sih? Gimana saudara? Saya nggak pernah minder tuh sama JPCC. Ya toh? Saya juga nggak pernah minder sama gereja Betani. Saya gereja kecil, jemaat saya nggak sampai 200 orang. Saya nggak pernah minder. Tapi saya diundang oleh gereja yang jumlahnya 200.000 orang di Surabaya. Sebulan sekali saya datang ke sana. Apakah saya pulang, saya jadi orang sombong? Wih, hebat lu, gue bisa melayani 200.000 orang. Sekali kebaktian, 40.000 orang. Tau gak yang denger itu 40.000 orang. Jadi kalau 4 kali kebaktian, yang dengerin saya itu 160.000 orang, bro. Apakah membuat saya jadi sombong? Tidak perlu. Karena saya tahu kok, siapa yang menyertai saya. Jangan sombong, jangan minder. Jangan putus asa. Dan yang paling penting begini, saudara. Kalau segala sesuatu tidak dimulai oleh anugerah, apapun yang kau lakukan, empty, kosong, sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
besar anugerah-Mu, berlimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, siapa di antara saudara hari ini kau berkata, di sini aku Tuhan, aku ingin lebih mengalami anugerah-Mu. Aku ingin didorong oleh anugerah-Mu. Aku ingin melayani oleh karena anugerah-Mu. Aku tidak mau anugerah-Mu menjadi sia-sia dalam hidupku. Aku mau mengalami kuat kuasa penyertaan Kristus di dalam pelayananku yang merupakan wujud dari sebuah kasih karunia yang sempurna yang Allah Bapa berikan bagi kita semua. Yang berkata seperti itu, bolehkah kau taruh tanganmu di dada? Dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa dari saudara yang kau lagi sedang menghadapi situasi yang sangat berat dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu? Kau mungkin merasa minder dengan masa lalumu. Kau susah dengan anak-anakmu, kau merasa malu dengan hal itu. Saya ingin katakan saudara, hari ini Tuhan terima kamu apa adanya. Tuhan terima kamu apa adanya. Kamu bukan penjahat di mata Tuhan. Kamu adalah kekasih yang layak untuk dirangkul. Siapa di antara saudara lagi sedang menghadapi pergumulan sangat berat di dalam pernikahanmu, anak-anakmu, kegagalanmu, kejatuhanmu, hari ini waktunya kau bangkit. Karena anugerah Tuhan sanggup menjangkau saudara. Yang berkata seperti itu, taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa buat saudara. Siapa saudaraku, puji Tuhan. Siapa lagi saudaraku, siapa lagi, puji Tuhan. Bolehkah saudara yang menaruh tangan di dada, baik yang pertama pun yang kedua, kalau boleh bangkit berdiri, dan saya akan berdoa buat saudara. Silakan, yang menaruh tangan di dada, kau bangkit berdiri di hadapan anugerah Tuhan. Mungkin pengurus, mungkin hamba Tuhan, kau merasa putus asa dengan situasi pelayanan hari ini. Jangan andalkan kekuatan dan kemampuanmu, andalkan anugerah Tuhan. Silakan bangkit berdiri, saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang bangkit berdiri. Kau tahu akan kerapuan kami. Kau tahu akan kegagalan kami. Kau tahu akan kejatuhan kami. Kau tahu akan masa lalu kami. Kami seringkali minder. Kami seringkali malu. Kami seringkali tertunduk kepala kami. Kami gak sanggup untuk memandang ke depan. Tapi kami bersyukur. Kau adalah Allah yang tidak pernah gagal mengasihi kami orang yang jatuh. Kau adalah Allah yang menerima kami apa adanya, supaya kami menjadi ada apanya di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami di tempat ini, para pemimpin, para pengurus, biarlah mereka selalu memandang Kristus, karena di dalam Kristus itulah adalah sebuah kekuatan yang akan membuat gereja ini menjadi kokoh, menghadapi tantangan sebesar apapun, menjadi kuat. Tantangan justru membuktikan gereja ini sangat kuat disertai oleh Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami semua yang berdiri di tempat ini menjadi pelayan-pelayan anugerah yang ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Terima kasih pada Bapak Pendeta Hengki Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh mengingatkan kita kembali akan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita hingga saat ini. Semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh sebab itu saat ini kita mau membawa yang terbaik
bagi Tuhan dan kita mau menjalankan persembahan. Doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Livi. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri, kita mau berdoa syukur. Mari kita sehati masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh percaya Tuhan, karena anugerah Tuhanlah 40 tahun yang lalu Engkau mendirikan Komisi Wanita GPMBRI ini Tuhan. Tuhan juga karena anugerah Tuhan, Engkau mengutus begitu banyak pembina-pembina yang setia Tuhan, untuk membimbing kami, membina kami, mendorong kami, untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Karena anugerah Tuhanlah kami dilayakkan Tuhan, untuk bisa hadir di sini, mendengar firman Tuhan, melayani Tuhan. Kiranya Tuhan moto yang setiap Rabu kami bacakan menjadi sungguh hidup dalam hidup kami Tuhan. Dengan tulus mengasihi Tuhan dan juga sesama. Tuhan kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kami semua. Kiranya Tuhan kami tidak mau melupakannya ya Tuhan. Tetapi dalam langkah, dalam anugerah ini Tuhan Engkau berilah kami kekuatan, cinta kasih yang dari surga untuk bisa lebih melayani Tuhan dan juga sesama. Supaya orang-orang juga bisa merasakan kasih yang dari Tuhan itu. Kiranya wadah KW ini bisa terus maju dan juga bisa membuat lebih banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan menjadi percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu tugas kami, pelayanan kami masih panjang.
Kiranya Tuhan berilah kerendahan hati ya Tuhan, hati yang tulus Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan pakai selayaknya yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan drama yang akan dimainkan oleh para pengurus. Saya minta ibu-ibu boleh duduk dengan tenang, jangan bersuara. Kita akan menyaksikan drama yang akan dibawakan. Kisah keluarga Mama Eka dengan 11 anaknya. Masing-masing anak punya keunikannya sendiri. Mau tahu kisahnya? Yuk kita saksikan. Aduh, sibuk bener deh hari ini. Cici-cici dan adik-adik pada mau datang. Lagian si Mama anaknya banyak bener, sampai 11 coba. Udah mana si Mama mulai pikun lagi, pusing. Ini siapa? Kok ada di sini? Ini Yuli, Ma. Dari tadi pagi sudah datang ke sini. Masak, beres-beres. Ma, ini Kanva, Ma. Kanva, anak Mama. Iya. Udah gede ya? Iya. Ma, hari ini anak-anak Mama pada mau datang ke sini. Mau bicarain soal anak Mama yang paling bontot itu loh. Si Lisu yang mau nikah sama si Akoy. Loh, bukannya Lisu udah menikah sama si Akyang? Aku itu siapa? Loh, kok Akyang sih, Ma? Kalau Akyang itu Kwetiau depan Gang Mangga sini. Belum, Ma. Lisu itu baru mau nikahnya nanti bulan Desember. Makanya nih udah tinggal 5 bulan. Kita semua pusing karena banyak yang belum siap. Halo? Ya, betul. Ntar ya. Yuk. Ma, selamat siang. Oh iya, jadi ya. Betul? Ya, besok kita ketemuan ya. Baju yang tadi itu bagus, tahu nggak? Kok kamu bilang jelek sih? Ini baju kayak penyanyi dangdut gitu. Kamu tuh udah tua, Ci. Gak pantes. Cu, baju tadi bagus kan? Iya, bagus. Aduh, Cici tersayang. Masuk rumah langsung berisik. Itu loh, panggil Mama dulu. Ntar juga ditanya, kamu siapa? Bosen nah.
Ma, kami datang. Mama sehat-sehat? Kalian siapa? Nah, bener kan? Oh iya, ini tinggal siapa yang belum kumpul nih? Jam karet semua ya. Halo Ma, ini Susan dan Vivi datang nih bawa buah kesukaan Mama. Mama sehat-sehat aja ya. Puji syukur. Puji Tuhan. Kalian siapa? Ini Susan, Vivi Ma. Kita udah komplit semua nih kecuali si Juanita yang lagi di Aussie. Nanti kita video call aja sama dia. Tapi Lisunya mana ya? Kita kan mau bahas soal pernikahan dia. Aduh banyak banget deh urusannya. Urusan baju, gedung, warna baju, make up artis. Halo Ma. Halo cici-cici semua. Maaf saya baru datang. Tadi saya sama Sekoy lihat gedung buat resepsi nanti. Su, itu gedungnya sudah dapet. Gedung kalau kalian mau pesan di Ritz-Carlton aja. Kalau indoor itu bagus loh Ritz-Carlton. Tapi kalau mau outdoor, Alo Hapik 2 juga bagus juga. Keren. Buat resepsi outdoornya, teman-teman Cici banyak tuh yang resepsi di sana. Ya ampun, emang si Akoy punya duit tuh buat sewa gedung mahal begitu. Kalau cincin, udah pesan belum Su? Pokoknya yang penting warna bajunya ya Su. Kita harus seragam. Pihak cewek warnanya apa, pihak cowok warnanya apa. Su, jangan lupa ya, undang klien-klien Cici nih. Ntar ampaunya besar-besar loh. Lisu, cateringnya harus makanan yang enak ya. Jangan sampai kurang, malu kita nanti. Aduh, saya tuh pusing tahu nggak? Semua cici-cici cuma bisa komen sini, komen sana, nuntut ini, nuntut itu. Saya dan Sekoy sudah punya pilihan kita sendiri. Kita yang paling penting pemberkatan di gereja. Resepsi sederhana saja nggak apa-apa. Tidak perlu yang mahal-mahal. Bilang aja si Akoy mah pelit. Duh, nanti kamu mau dikasih makan apa, Su? Yang sabar ya Su. Nah kita tuh dari tadi awal bicara lupain satu hal. Kita tidak berdoa dulu kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Kita sibuk aja sendiri urusan gedung lah, warna baju lah. Ayo saudara-saudariku dan mama, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami semua sayang sama adik kami Lisu. Kami mau yang terbaik buat dia. Tuhan tolong pembicaraan kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maafin kami ya Su, kami tuh hanya mau terbaik buat kamu. Maaf ya Su. Maaf ya Su. Sorry Su. Maaf ya Su. Nah gitu dong. Anak-anak mama harus pada akur. Jangan suka ribut melulu. Makanya kalau ada apa-apa jangan lupa berdoa. Kayak mama nih, udah tua-tua gini juga masih berdoa sama Tuhan Yesus. Iya nih, si Mama biar suka lupa nama kita-kita, tapi gak pernah loh lupa berdoa. Iya kan Ma? Yes, mantap. Sarange anak-anakku semua. Sarange Mama. Demikianlah kisah keluarga Mama Eka. Walau tiap-tiap anak berbeda-beda karakter dan sifat, tapi kalau mau berjalan seturut kehendak Tuhan dan berdoa, maka semua bisa melangkah dalam anugerah Tuhan.
Ini rame amat, ngapain orang kumpul di sini? Ya si Mama, kan ini mau ulang tahun Komisi Wanita ke-40 makanya pada ngumpul. Oh, lupa. Sorry ya. Lani nakal ya. Ya wis lah. Ya, anaknya cewek semua ya. Oke, karena hari ini adalah hari ulang tahun Komisi Wanita, kita mau tahu sejarah wanita ya. Dan sejarah wanita ini akan dibacakan oleh Ketua Komisi Wanita yang sekarang, yaitu Saudari Lisu. Selamat sore semuanya, udah malam nih ya. Sebelum saya membaca sejarah KW, mari kita lihat layar di atas. Inilah pembina KW kita ya. Mari kita tepuk tangan buat pembina KW kita. Nah, ada lagi. Ini adalah ketua KW kita. Mari kita tepuk tangan buat ketua KW kita. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah KW. Sejarah singkat Komisi Wanita Gepembri Kemurnian. Pada tanggal 17 Juli 1984, Ibu Elizabeth, yaitu ibu dari Pendeta John Jakaria, pertama kali mengadakan persekutuan wanita yang diadakan setiap hari Senin jam 2 siang. Yang beranggota kurang lebih 10 orang dengan tujuan puji-pujian dan pendalaman Alkitab. Waktu itu belum ada tata liturgi. Dari anggota mula-mula, diantaranya ada beberapa ibu-ibu yang masih aktif dan setia mengikuti sampai sekarang. Kelompok PA tersebut berjalan terus di bawah pimpinan Ibu Pendeta John Jakaria sampai tahun 1990. Ketika Pendeta John Jakaria dan keluarga hendak bermigrasi ke Australia, maka Ibu Pendeta John Jakaria menyerahkan tugas dan tanggung jawab pembinaan persekutuan ini kepada Guru Injil Christine Go, yaitu Ibu Pendeta Hendra Stephen Tantra. Saat itu anggota ada 15 orang. Lalu di bawah pimpinan Guru Injil Christine Go, persekutuan PA wanita ini diubah, ditingkatkan menjadi komisi wanita dengan membentuk susunan pengurus resmi yang dipilih dari anggota KW untuk masa periode 2 tahun. Kebaktian diadakan setiap hari Rabu sore dengan tata liturgis yang lengkap. Supaya ibu-ibu, sebentar ya, anggota untuk masa periode 2 tahun. Kebaktian diadakan setiap hari Rabu sore dengan tata acara liturgis lengkap, supaya ibu-ibu juga bisa hadir di persekutuan doa dan persekutuan wanita. Dibentuk juga paduan suara wanita yang dipimpin dilatih oleh Guru Injil Christine Go, Mas KW, dan moto KW yang didasari dari Injil Matius 22 ayat 37 dan 39. Pada tanggal 17 Mei 1998, Ibu Pendeta John Jakaria dipanggil pulang ke rumah Bapak. Dan pada tanggal 25 Juni 2006, Guru Injil Christine Go kembali ke pangkuan Bapak di surga. Ketika itu anggota KW ada sekitar 70 orang. Sebagai pengganti beliau dipimpinlah Guru Injil Rosani yang menjadi pembina KW kami periode 2006 sampai 2009. Karena kesibukan Guru Injil Rosani yang harus mengurus putranya yang masih kecil, serta kelahiran putrinya, maka Guru Injil Rosani mengundurkan diri dari jabatan pembina KW kami. Selanjutnya Guru Injil Deborah Sam adalah Ibu Pendeta Hardi Varianto
diangkat menjadi pembina KW kami sampai 2019. Pada awal Januari tahun 2020, dikarenakan kesehatan, Guru Injil Deborah Sem mengundurkan diri, maka KW kami dibina kembali oleh Guru Injil Rostani Eman sampai sekarang. Selama pandemi KW, kami sempat berhenti beberapa bulan, dan pada tahun 2020 bulan Maret, kami adakan KW dengan acara audio sampai tahun 2021 bulan Agustus dengan Zoom. Dan puji Tuhan, tahun 2022 bulan Juli, kami bisa balik ke gereja untuk persekutuan wanita. Tahun ini ada HUT KW kami yang ke-40 tahun. Kita sangat bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan atas KW GPMRI Kemurnian dari awal berdiri sampai sekarang. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan hamba-hamba Tuhan yang setia dan penuh sukacita dalam setiap pelayanan dan pertumbuhan KW kita. Semoga KW GPMRI semakin maju dan semakin terus dalam segala hal. Dan kiranya KW bisa saling mengasihi satu dengan lainnya. Puji Tuhan, mari kita tepuk tangan buat KW GPMRI. Terima kasih. Karena hari ini hari ulang tahun, biasanya kita nyanyikan lagu Happy Birthday ya. Kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday, nanti Happy Birthday KW ya. Oke. Nyanyikan 2 kali ya, Happy Birthday KW. Oke, sekarang para pengurus akan meniup lilinnya. Tiup lilinnya, 1, 2, 3. Ya, nggak boleh ditiup, dikipas-kipas. Potong kuenya, para pengurus dan pembina. Potong kuenya, potong kuenya. Dengan hormat, Bu Seheris akan mendoakan pengurus dan komisi dan setelah itu doa berkat juga. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun Komisi Wanita GPMRI Kemurnian. Kami percaya ya Tuhan, melalui wadah yang Tuhan siapkan ini telah melahirkan banyak wanita-wanita Kristiani yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah kehidupan dan juga pekerjaan mereka dan usaha mereka bagi mereka yang mengerjakannya.
Maka ya Tuhan, di ulang tahun yang ke-40 ini, kami percaya Tuhan yang juga akan terus boleh memimpin hamba-Mu, Guru Injil Roslani Eman sebagai pembina yang Tuhan percayakan, untuk dapat terus bukan menjadi pemimpin, menjadi pembimbing, dan lebih daripada itu, menjadi teladan bagi seluruh pengurus dan anggota untuk bersama-sama dapat bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang juga boleh memberkati seluruh anggota pengurus Komisi Wanita yang ada saat ini. Mereka boleh dengan tetap sehati mengerjakan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu yang Tuhan ingin mereka kerjakan bagi dan melalui Komisi Wanita ini, Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga boleh memberkati setiap anggota Komisi Wanita ini, boleh melakukan firman Tuhan yang telah didengarkan khususnya dalam ibadah syukur 40 tahun Komisi Wanita GPMB Kemuliaan hari ini. Bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia Allah yang begitu luar biasa dan menunggu masuk surga, tapi sungguh-sungguh mengerjakan kasih karunia yang telah diterima tersebut, melangkah terus maju, terus bertumbuh, terus meningkat, dan boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi saksi Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan. Dan untuk mengerjakan itu Tuhan, kami menyadari kami membutuhkan anugerah dan pertolongan-Mu sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu ya Tuhan, di akhir daripada ibadah syukur ini, kami memohon Tuhan sendiri yang boleh berkenan mencurahkan berkat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus wanita-wanita GPMB yang dipanggil untuk melangkah dalam anugerah Tuhan, kembalilah ke tempat-Mu masing-masing dan jadilah pribadi-pribadi yang mengerjakan apa yang Kristus inginkan melalui hidup-Mu dengan mengandalkan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang tak terbatas dan melampaui semua hal yang dapat dipikirkan oleh dirimu, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang juga adalah Immanuel yang senantiasa menyertai engkau, hikmat, bijaksana, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, para pengikut-pengikut Kristus, tercurah ke dalam kehidupanmu, memampukan engkau terus melangkah dalam kasih karunia Tuhan dan mengerjakan yang diinginkannya, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Selanjutnya ada warta untuk Rabu depan. Pelayan untuk Rabu depan tanggal 17 Juli 2024 dengan tema Tetaplah Bersama di Tengah Perbedaan. Nas Alkitabnya 1 Korintus 12 ayat 25 hingga yang ke-27. Pembicara Guru Injil Roslani Eman, liturgis Ibu Evelyn Tai, pianis Guru Injil Matilda, penyambut Ibu Willy Jurkanain dan Susi, kolekte Susana Oktavia, dan doa syukur Ibu Li Aicu. Kita akan menyelesaikan ibadah syukur kita pada sore hari ini. Kita akan saat teduh, tapi setelah saat teduh jangan bangkit berdiri dulu, tetap di tempat. Nanti saya akan arahkan ibu-ibu turunnya dari mana ya. Oke, kita saat teduh terlebih dahulu.